Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat LPF yang hari ini bergabung bersama dalam Triduum kita yang terakhir, Triduum hari ketiga. Kita hari ini akan mendalami satu tema terakhir sebagai puncak dari 3 hari permenungan kita, yaitu belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Seluruh rangkaian peristiwa Paskah, kenapa Yesus mau mengambil bagian dalam kemanusiaan kita, bahkan merendahkan diri seperti pada hari pertama, di mana kita bersama telah merenungkannya melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa alasan yang pertama adalah karena Tuhan mengasihi kita. Dan oleh karena kasih itulah Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai ganti dari kitanya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 35, dilanjutkan bab 15 ayat 9 sampai 14. Tema permenungan hari ini kita akan diajak untuk merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat yang 35 dan bab 15, lanjutkan bab 15 ayat 9 sampai dengan 14. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, untuk meresapi sabda Tuhan pada malam hari ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, para suster, hari ini kita diajak untuk mendalami tema kasih Allah, kasih yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, menuntut agar kita pun mampu untuk membagi kasih itu kepada orang lain. Kita dikasih untuk boleh mengasihi sesama kita. Kita akan coba melihat, merenungkan dari teks yang telah kita baca tadi, yang telah kita dengarkan tadi. Yang pertama, kita akan melihat ayat yang ke-35 dari bab 13, Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mencoba untuk melihat dalam terjemahan dalam bahasa teks asli, dalam bahasa Yunani, ada sedikit perbedaan dengan terjemahan teks bahasa Indonesia, khususnya pada kalimat kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Yesus memiliki ciri atau kekhasan, yaitu kasih. Dalam kalimat ini dikatakan dalam bahasa aslinya, en tauto gnosontai pantesoti emoi matetai este ean agapen ecete en alelois. Dengan ini semua akan tahu. Ini terjemahan lurus yang coba saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Dengan ini semua akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku jika kalian memiliki kasih seorang kepada yang lain. Jadi dalam teks dalam bahasa Yunani bukan merupakan kata kerja, kamu saling mengasihi, melainkan kalian memiliki kasih seorang kepada yang lain. Tuhan menghendaki kita, para muridnya, yang adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sahabat-sahabat Allah, di situ kita diajak untuk yang pertama-tama memiliki kasih. Logikanya adalah demikian, bahwa setiap orang bisa mengasihi orang lain apabila di dalam dirinya dia telah memiliki kasih itu. Kalau orang tidak pernah merasa dikasihi, tidak pernah menerima kasih dari orang lain, maka dia pun tidak tahu bagaimana dia harus mengasihi. Kalau orang tidak pernah menerima kasih di dalam keluarga, mungkin yang pernah menjadi guru pasti melihat bagaimana karakter tingkah laku yang sangat berbeda antara anak yang dikasihi di dalam rumah dan anak yang ditolak dalam tanda kutip atau diabaikan dan kurang menerima kasih di dalam keluarganya. Maka orang bisa mengasihi kalau yang pertama-tama orang itu memiliki kasih di dalam dirinya. Menjadi murid Yesus berarti pertama-tama saling memiliki kasih, agapen. Bukan kasih sembarang kasih, tetapi kasih agapen adalah kasih yang tanpa kondisi atau tanpa syarat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana isi dari kasih ini. Dan kemudian mampu mengasihi. Jadi yang pertama, haruslah memiliki kasih itu sendiri. Bagaimana kita memiliki kasih? Dikatakan bahwa Allah sebelum kita dijadikan, sebelum kita dilahirkan, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka sebetulnya setiap orang yang lahir di dunia ini lahir ada karena kasih Allah. Bukan karena macam cara, alasan, dan lain hadir di dunia ini hanyalah karena kasih Allah. Problem yang menjadi dasar atau problem mendasar bahwa orang tidak mampu mengasihi sesamanya atau yang bisa disebut sebagai hambatan perintah untuk mengasihi sesama adalah bahwa orang tidak menyadari bahwa dirinya dikasih. Dia tidak memiliki di dalam dirinya kasih itu. Dia mengalami kekurangan kasih dalam dirinya. Dalam bab 15 ayat 9 dikatakan, demikian juga aku telah mengasihi kamu seperti Bapa telah mengasihi aku. Kita bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi kita seperti kasih yang Tuhan terima. Tuhan ini adalah Yesus, yang Yesus terima dari Bapanya. Maka kasih Bapa itulah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sebagaimana aku telah dikasihi oleh Bapa, maka aku pun mengasihi kalian. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dikasihi, artinya kita diberi. Ketika Tuhan mengatakan, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Artinya, demikian juga aku telah memberikan kasihku itu kepadamu. Maka kita, baik sadar maupun tidak sadar, kita yang ada di dunia ini sebenarnya telah diberi modal kasih. Kita sudah menerima kasih dari Allah itu. Maka seperti Yesus yang menerima kasih itu dari Bapanya, dari Allah sendiri, dan diberikan kepada kita, maka sudah sepatutnya kita pun dituntut untuk bisa memberikan kasih yang sama itu, kasih yang sudah kita terima dari Yesus kepada sesama kita. Aku mengasihi kamu. Jadi banyak orang dewasa ini mengalami kendala yang luar biasa dalam perkembangan emosional dan perkembangan intelektualnya karena merasa tidak dikasihi. Padahal sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi manusia
selalu mengharapkan kasih-kasih yang lain. Kasih dari orang-orang yang mungkin yang diharapkan mengasihi, tetapi tidak mengasihi, maka orang itu mengalami kekecewaan demi kekecewaan, luka batin, dan juga kepahitan di dalam hati. Maka ketika orang itu disakiti dan merasa sakit karena tidak memperoleh kasih itu, maka sebagai gantinya dia tidak mampu mengasihi, tetapi dia akan menyakiti. Apa yang diberikan adalah apa yang ia miliki. Kalau di dalam dirinya yang ia miliki hanya kekecewaan, yang ia miliki hanya kebencian, maka itulah yang akan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, hari ini ketika kita merenungkan tema kasih ini, di mana nanti saya akan mengajak melalui tema kasih ini kita masuk dalam permenungan akan kisah sengsara Tuhan yang akan kita dengarkan mulai dari Minggu Palma, nanti juga berpuncak perjalanan kisah sengsara, perjalanan kebangkitan Tuhan, misteri Paskah Tuhan sebenarnya adalah perjalanan kisah kasih Tuhan kepada kita. Maka kita diajak selama Triduum ini 3 hari ini untuk mempersiapkan diri sebenarnya untuk bisa masuk dalam misteri kasih itu. Realitas kasih dari Allah ini bersifat aktif dan berbuah juga di dalam kasih. Maka kalau Allah, kasih yang sudah diberikan Allah itu sifatnya bersifat aktif, maka kasih itu tidak bersifat individu atau tertutup. Kasih yang sudah diberikan oleh Allah tidak hanya menjadi konsumsi milik pribadi atau tertutup hanya untuk kelompok tertentu. Kasih itu harus diberikan secara luas kepada siapa saja. Karena Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu harus mengasihi si A, kamu harus mengasihi ini, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu harus saling mengasihi. Sebagai manusia, kita semua adalah anak-anak Allah. Maka kita yang anak-anak Allah ini sungguh menjadi murid-murid Yesus, sungguh menjadi anak-anak Allah jika di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita mampu saling berbagi kasih. Maka cinta kasih Allah yang telah kita terima tadi sungguh bersifat aktif dan berbuah dalam kasih pula. Sebaliknya, kalau kasih yang sudah kita terima itu tidak kita kembangkan, tidak pernah kita berikan kepada orang lain, atau yang disebut dengan kasih yang egois tadi, maka kasih itu tidak akan pernah membuahkan kebaikan, tidak akan pernah memberikan efek dampak kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Coba kita bisa merenungkan ketika kita berada di rumah dan kita sibuk dengan diri kita sendiri, tidak mau membagi kasih kita itu kepada suami, kepada anak-anak, kepada mertua, kepada orang tua, kepada siapapun yang ada di rumah itu, maka kasih itu tidak akan pernah berbuah. Dan kasih itu tidak akan pernah memberi dampak kepada orang di sekitar kita. Kasih Bapa dan kasih Yesus telah menjadi kasih kita bersama. Oleh karena kasih Allah kepada Yesus, dan oleh karena Yesus telah mengasihi kita, maka kasih itulah menjadi kasih untuk semua orang. Bukan hanya menjadi kasih kita, urusan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi kasih itu harus diwujudkan secara nyata, yaitu dengan memberikan kasih itu kepada sesama kita. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memberikan kasih itu? Kasih Yesus itu bagaimana wujudnya? Bagaimana saya bisa memberikan? Apakah kasih Yesus yang saya terima misalnya dalam bentuk materi, saya berikan juga dalam semuanya itu dalam bentuk materi atau apa? Kasih Yesus tidak terbatas dalam bentuk berkat-berkat duniawi, berkat-berkat materi. Tetapi kasih Yesus yang utama adalah hidup kita sendiri, keberadaan kita sendiri. Perhatian kita kepada orang lain adalah memberikan kasih Allah kepada sesama. Jadi jangan berpikir bahwa untuk memberikan kasih, mengasihi sesama, harus melakukan sesuatu yang luar biasa, yang besar, atau melakukan pengorbanan yang besar
untuk sesama, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kasih itu tidak terbatas. Apa saja yang bisa kita buat agar orang lain, agar semua orang di sekitar kita boleh mengalami kasih Allah, itu adalah memberikan kasih Allah kepada sesama. Mengasihi sesama artinya membagikan kasih itu kepada orang lain sehingga kita boleh menjadi sarana penyalur kasih itu. Kita bukan pemilik kasih itu. Kita memang diberikan kasih itu, tetapi kita tidak memiliki hak untuk memonopoli kasih Allah itu. Maka kalau kita sudah merasakan di dalam diri kita, sungguh Allah mengasihi kita, maka tidak cukup kita kagum, kita hanya mensyukuri kasih Allah di dalam diri kita. Tetapi kita harus keluar, membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita, yang mungkin sampai saat ini masih menunggu kasih dari Allah itu. Allah dapat bekerja melalui siapa saja, terutama kita yang telah menerima kasih itu dari Allah, maka kita diutus untuk menjadi penyalur rahmat, penyalur kasih Allah kepada sesama. Karakter kasih Allah adalah agape. Ini yang saya mau jelaskan tadi. Agape yang dimaksud, kasih agape ini adalah dalam istilah Yunani berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Atau kasih cinta tanpa batas. Cinta tanpa syarat. Atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai unconditional love. Cinta agape tidak pernah egois. Maka saya katakan tadi, kasih yang diberikan Allah itu tidak pernah menjadi kasih yang egois, yang hanya dimonopoli oleh diri kita sendiri, untuk saya sendiri, hanya untuk keluarga sendiri. Tetapi kasih agape ini akan mendorong setiap orang yang sungguh memiliki kasih ini untuk selalu bergerak membantu sesamanya, untuk selalu bergerak mengasihi sesamanya, untuk selalu bergerak menemukan orang-orang yang merasa yang tidak dikasihi oleh sesamanya, menemukan orang-orang yang disingkirkan oleh sesamanya, menemukan orang-orang yang merindukan untuk dikasihi. Itulah kasih agape. Agape berarti cinta yang bersifat total, pemberian diri secara total kepada sesama. Lalu yang berikutnya, ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasih ini sangat penting untuk kita renungkan. Bahwa setelah kita menerima kasih Allah, kita tidak cukup hanya memberikan kasih itu kepada sesama, tetapi kita harus mengalami. Tinggal di dalam kasih Allah maksudnya adalah kita harus mengalami kasih itu terlebih dahulu untuk dapat membagikan kasih itu. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Allah, jadi kasih Allah ini adalah sesuatu yang konkret, pengalaman hidup yang konkret. Mungkin nanti dalam sharing bisa di-sharingkan bagaimana saya pernah mengalami dikasihi oleh Allah itu. Jadi bukan suatu pikiran, imajinasi, atau definisi dari kasih itu, Allah mengasihi saya karena ini dan itu, tetapi pengalaman pribadi yang konkret. Tinggal di dalam kasih Allah artinya mengalami kasih itu. Dan untuk bisa mengalami kasih itu, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, yaitu setiap hari, setiap saat untuk mencari, untuk memiliki kasih itu. Kasih Allah bisa dimiliki melalui berbagai macam. Misalnya kita melalui doa-doa kita, melalui relasi pribadi yang semakin akrab dengan Tuhan, melalui pelayanan kepada sesama. Di situ kita akan semakin menerima kasih Allah. Tetapi ketika kita melupakan untuk berelasi dengan Allah dan melayani sesama, maka di sana kita juga akan kekurangan kasih Allah. Kita tidak akan bisa mengalami kasih Allah tanpa mengalami atau tanpa memberikan diri kepada sesama. Dan yang kedua adalah baru memberikannya kepada sesama. Kalau saya sudah mendapatkan
Kalau saya sudah mengalami kasih itu, maka saya memiliki tugas saat ini untuk membagikan. Bagaimana cara membagikan? Apakah cukup hanya men-sharingkan? Pertama itu salah satunya dengan men-sharingkan. Tetapi membagikan yang sebenarnya adalah kita melayani sesama. Kita keluar dari dalam zona nyaman kita, kita pergi kepada sesama yang membutuhkan. Mungkin kita memiliki pengalaman kasih Allah, misalnya kita disembuhkan dari suatu penyakit. Maka sebagai wujud bentuk untuk memberikan kasih kita kepada sesama, kasih Allah pengalaman tadi yang sudah saya terima, maka saya akan pergi untuk mendoakan orang yang sakit, atau melalui kelompok ini kita saling mendoakan orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Dari disitulah kita membagikan kasih itu. Jadi banyak cara, banyak hal untuk bisa membagikan kasih itu. Orang yang mau taat untuk mengasihi sesamanya, dia itu yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi hanya orang yang taat untuk mengasihi sesamanya, dia itulah yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita sekarang sudah bisa memahami, kita bisa merenungkan, apakah saat ini saya tinggal di dalam kasih Tuhan? Setelah banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya, setelah saya merasa bahwa banyak sekali kasih Tuhan yang dicurahkan kepada hidup saya, kepada saya pribadi dan keluarga, apakah saat ini saya sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih Tuhan, ataukah saya mengabaikan kasih itu? Kita bisa melihat ketika kita sungguh mengasihi sesama, maka kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih Yesus itu konkret, yaitu melakukan perintah Bapa. Jadi kasih Yesus itu bukan suatu imajinasi, bukan hanya kata-kata di dalam mulutnya, tetapi kasih Yesus dalam bentuk konkret, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Maka kalau kita mengasihi Yesus, maka kita melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Penderitaan dan kematian yang menunggu Yesus di Yerusalem adalah salah satu jalan untuk tinggal di dalam kasih Bapa. Perjalanan sengsara, wafat, dan nanti pada berikutnya perjalanan untuk mencapai misteri Paskah itu, kebangkitannya yang mulia, adalah jalan untuk melakukan perintah Bapa, jalan untuk tinggal selalu di dalam kasih Bapa. Maka Yesus baik di dalam seluruh hidupnya selalu mencari apa yang Bapa kehendaki untuk dilakukan di dalam dirinya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia tidak pernah mengatakan tidak untuk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Kita bisa bayangkan ketika Yesus sudah mengetahui bahwa masuk ke kota Yerusalem berarti harus menderita dan mati. Ketika dia tidak sungguh-sungguh memiliki kasih Bapa, kalau memang di dalam dirinya tidak ada kasih agape kepada Bapa, maka dia akan menolak untuk masuk sebagai manusia, karena Yesus adalah sungguh manusia dan sungguh Allah. Maka demikian juga kita, ketika kita sungguh memiliki kasih kepada Yesus, kasih kepada Allah, maka kita akan dimampukan, kita akan mau, dan kita tidak akan pernah menolak setiap peristiwa hidup ini yang harus kita jalani. Kehendak Bapa di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah lari dari kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah mengabaikan apa yang harus kita buat demi Tuhan. Yang berikutnya, sekali lagi kasih kepada Allah, seperti yang kita renungkan hari pertama, yaitu kerendahan hati, merendahkan diri, hanya bisa dilakukan oleh karena orang itu sungguh mengosongkan dirinya. Kemarin saya mengatakan bahwa ketika orang sungguh mampu mengosongkan dirinya, mampu memiliki kenosis yang sempurna, maka Allah menguasai dirinya. Yang dimaksudkan Allah menguasai dirinya adalah kasih Allah sungguh-sungguh penuh di dalam dirinya. Dan ketika kasih itu sungguh penuh di dalam dirinya, dia akan dimampukan untuk bisa taat melakukan apa saja yang menjadi kehendak Allah. Maka selama kita belum memiliki kenosis itu,
Selama kita belum melepaskan diri dari ego kita, dari keinginan-keinginan kita, seperti yang kita lihat kemarin Petrus, bagaimana menjadi batu sandungan, dikatakan Yesus, engkau menjadi batu sandungan bagiku, karena yang kamu pikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, melainkan dipikirkan oleh manusia. Demikian pun kita. Kita hanya akan bisa taat kepada perintah Tuhan di dalam perintah kasih itu apabila kita sungguh mengosongkan diri kita, membuang hal-hal yang bukan dikehendaki oleh Allah, atau membuang hal-hal dari dalam hati yang bukan dari Allah. Yaitu ada banyak sekali dosa-dosa dan kelemahan yang mungkin sampai saat ini kita merasa nyaman. Kita nyaman dalam kebencian, mungkin kita nyaman dalam iri hati, mungkin kita nyaman juga atau bahagia ketika melihat orang lain menderita, atau kita nyaman di dalam dendam karena sebelum memuaskan, membalas perbuatan orang lain yang telah menyakiti saya, maka saya belum puas. Dan saya akan puas ketika mungkin saya sudah bisa membalas itu. Mungkin kita nyaman di tempat itu. Maka hari ini ketika kita merenungkan peristiwa Paskah, mulai esok hari ketika kita memasuki Minggu Palma itu, lalu juga nanti memuncak pada Jumat Agung, dan pada peristiwa kebangkitan Tuhan pada hari Minggu Paskah, di situ kita diajak untuk melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tidak sebanding dengan perasaan bahagia ketika melihat orang lain menderita. Justru jauh lebih membahagiakan kalau kita sungguh-sungguh memiliki kasih Allah tadi. Untuk bisa memiliki, kembali lagi, kita harus membuang, mengeluarkan dari dalam isi hati kita, mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita hal-hal yang bisa menghambat kasih Allah itu di dalam diri kita. Yang berikutnya, ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Semakin jelas, satu-satunya perintah yang diberikan kepada kita oleh Yesus adalah mengasihi. Bukan hal-hal lain, tetapi mengasihi. Perintahku, melakukan perintah Yesus artinya tinggal di dalam kasih Kristus, yaitu mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Memang tidak mudah, tidak mudah untuk bisa mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi orang yang telah melukai hati kita, atau mengasihi orang yang telah bersalah kepada kita, mengasihi orang yang telah mengkhianati kita. Tidak mudah. Namun ini perintah. Sekarang pilihannya adalah taat atau tidak. Namanya perintah berarti tidak ada suatu diskusi lagi. Ketika Tuhan mengatakan, inilah perintahku, artinya hanya ada dua pilihan. Taat atau tidak. Mau taat melakukan atau tidak. Oleh karena itu, pilihan itu menentukan masa depan kita. Ketika kita mengatakan tidak, Tuhan, saya tidak mau taat untuk mengasihi, karena saya sangat benci dengan orang ini, maka kamu tidak akan pernah tinggal di dalam kasih Tuhan, kamu tidak akan pernah tinggal bersama dengan Tuhan. Dan hidupmu akan semakin terpisah dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa dosa itu adalah penghalang untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan. Neraka adalah keterpisahan dari Tuhan. Maka dalam arti tertentu, ketika kita menolak untuk taat kepada Tuhan, berarti kita memilih neraka untuk hidup kita. Kita tidak mau memilih surga. Kita tidak mau memilih kebahagiaan yang sejati bersama Tuhan, tetapi kita memilih menderita. Oleh karena apa? Oleh karena dendam, oleh karena iri hati, oleh karena kebencian, oleh karena tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Maka perintahku itu saya garis bawahi, artinya tidak ada diskusi lagi, tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali taat atau tidak. Hanya itu, tidak ada lagi alternatif lain, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita bayangkan berapa kali kita sudah membuat hati Tuhan terluka. Berapa kali kita sudah mengkhianati Tuhan dari
seluruh hidup kita. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, berapa kali kita sudah bersalah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Maka kita pun diajak untuk mengasihi sesama tanpa batas. Maka dikatakan, milikilah yang pertama adalah kasih agape di dalam dirimu. Kasih diwujudkan dalam ketaatan. Kasih agape, cinta yang tak bersyarat tadi, cinta yang tulus, cinta yang total tadi, akan menjadi kekuatan untuk bisa taat dan melakukan apa saja demi orang yang dikasihnya. Kalau kita sungguh mengasihi Allah, maka kita akan mampu mengampuni sesama kita. Seluruh pengalaman dalam minggu sengsara hendaknya dipahami dalam bingkai kasih dan ketaatan. Ya, kasih tanpa ketaatan itu bukan kasih, atau ketaatan tanpa kasih itu juga bukanlah suatu ketaatan yang betul. Karena tanpa kasih maka semuanya akan menjadi hampa. Kita akan mengikuti masa sengsara ini hanya sebagai suatu peristiwa yang akan kita rayakan setiap tahun. Bahwa Tuhan mati untuk kita, kita tahu Tuhan mati untuk kita. Tetapi kita tidak pernah masuk di dalam peristiwa sengsara Tuhan itu. Kita tidak akan pernah masuk tinggal di dalam peristiwa kasih Tuhan. Tapi ketika sungguh kita masuk melihat peristiwa sengsara, penderitaan yang Tuhan alami itu dalam bingkai kasih dan ketaatan Yesus demi kita, maka disitulah kita akan melihat seluruh perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui adalah dalam bingkai kasih Allah. Bahwa kegagalan, kejatuhan, keterpurukan di dalam hidup, di sana Allah juga turut bekerja. Di sana kasih Allah memulihkan dan menyembuhkan kita. Maka kita diajak untuk bangkit bersama Yesus ketika malam Paskah nanti, ketika saatnya Tuhan bangkit dari antara orang mati, kita pun bangkit dari dosa. Kita pun bangkit dari kematian karena dosa, karena sikap-sikap yang jahat, karena keinginan-keinginan yang jahat, karena kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Kita tujuannya diajak untuk melewati masa prapaskah, pekan suci adalah untuk bangkit, untuk menjadi manusia baru, untuk menjadi orang yang telah ditebus, menjadi orang yang telah mengalami misteri Paskah. Maka hanya dalam bingkai kasih dan ketaatan itulah kita akan memahami kesengsaraan atau sengsara, penderitaan, dan wafat Tuhan sebagai kasih, sebagai pemulihan, sebagai obat dari segala luka yang telah kita terima atau kita alami di dalam hidup ini. Maka memang tidak mudah kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang pengorbanan yang telah Yesus berikan kepada kita. Memang kalau kita hanya mengikuti seluruh peristiwa liturgi selama pekan suci sebagai bagian, atau kita mengikuti secara tidak serius hanya sebagai bagian atau rutinitas dari perayaan liturgi keagamaan setiap tahun, kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Tapi justru dengan masuk di dalam peristiwa itu, terlibat, membawa diri kita, membawa seluruh pengalaman penderitaan kita bersama dengan penderitaan Yesus dan memaknainya di dalam bingkai kasih dan ketaatan tadi, maka sungguh kita akan menimba, kita akan mengalami kebangkitan rohani sebagaimana Yesus yang bangkit dari alam maut, dari kematian. Kita sepanjang pekan suci diajak untuk lebih menyelami kisah kasih Allah yang diwujudkan dalam kurban dan ketaatan. Sejauh mana penderitaan itu bisa aku persembahkan kepada Tuhan sebagai kurban dan ketaatan akan kasih. Apakah aku sudah mampu untuk melepaskan kebencian, kemarahan kepada sesama atau kepada saudara-saudari atau kepada orang-orang yang pernah aku kenal? Maka itu adalah salah satu kurban. Memang melepaskan itu akan menderita. Perasaan itu memang susah, susah ketika orang sudah disakiti hatinya,
Untuk menyembuhkan itu butuh waktu. Tetapi apakah melalui peristiwa salib sengsara Tuhan ini kita mampu terlibat, kita mampu masuk, kita mampu bersengsara, kita mampu untuk ikut menderita bersama Yesus demi kasih tadi, ya, demi keselamatan orang lain. Sungguh luar biasa pengalaman diampuni. Karena pengalaman diampuni, pengalaman akan pengampunan itu adalah pengalaman kasih yang terbesar. Ketika orang menerima pengampunan, ketika orang merasa dimaafkan, ketika orang mulai didamaikan, maka itulah pengalaman kasih yang terbesar. Kasih Allah diwujudkan lewat kurban dan ketaatan. Tidak ada jalan lain. Siapa yang mengasihi akan taat pada tuntutan kasih. Lalu kita akan melihat ayat yang ke-13 bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tingkat kasih yang paling sempurna adalah kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat, memberikan nyawa untuk orang lain. Memberikan nyawa artinya apa? Memberikan hidupnya sendiri bagi orang lain. Yesus mengatakan bahwa seperti Bapa mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Maka seperti Yesus memberikan dirinya untuk kita, maka kita pun diminta untuk memberikan diri kita untuk sesama. Memberikan nyawa artinya memberikan hidup kita, perhatian kita, doa-doa kita, pikiran kita, ya, lalu juga tindakan kasih kita, pelayanan kita kepada sesama yang membutuhkan. Banyak di luar sana, banyak orang di sekitar kita mungkin yang sangat membutuhkan kasih Allah, yang diabaikan, yang dikucilkan, ya, bahkan yang dicap sebagai orang yang berdosa, dan banyak orang yang menyakiti hatinya. Maka orang-orang yang terkucil inilah menjadi sasaran atau menjadi orang-orang yang harus kita cari. Kasih yang memberikan diri sehabis-habisnya bagi orang yang dikasihnya adalah kasih yang paling agung. Tidak ada kasih selain yang paling agung, kasih yang memberikan diri sehabis-habisnya. Maka kalau dengan totalitas memberikan diri itu bagi pelayanan, pelayanan bisa banyak hal, dalam bentuk banyak hal, saya tidak akan jelaskan masing-masing, setiap kita mungkin memiliki pelayanan masing-masing. Ketika kita memberikan sehabis-habisnya diri kita, memberikan seluruh tenaga kita untuk pelayanan kepada sesama, disitulah kita memberikan kasih kita, memberikan kasih yang telah kita terima dari Allah kepada sesama kita. Kasih yang lebih besar adalah memberikan hidupnya bagi orang lain. Selama pekan suci kita diajak untuk merenungkan akan misteri kasih ini. Agar apa? Agar kita sadar, sungguh Tuhan mengasihi diriku. Ketika kita merenungkan kurban yang luar biasa, mulai dari masa Prapaskah, kita sudah merenungkan bagaimana sengsara Tuhan, dan sepanjang 40 hari ini kita merenungkan bagaimana sengsara Tuhan. Di situ sebenarnya kita diajak untuk menyadari sungguh besar kasih Allah di dalam diriku. Setiap penderitaan yang diderita oleh Yesus yang akan kita dengar mulai esok pagi dalam misa Minggu Palma, atau mungkin yang tadi sore hari Sabtu ini sudah merayakan Minggu Palma, dalam kisah sengsara Yesus adalah kisah wujud nyata cinta kasih Yesus kepada diriku secara pribadi. Ketika kita mendengarkan kisah sengsara itu, adalah kisah kasih Yesus kepadaku secara pribadi. Bukan kisah kasih Yesus kepada manusia secara umum, tetapi bagi diriku pribadi adalah kasih Allah yang sangat agung tadi, yang memberikan nyawanya, hidupnya untukku. Pengorbanannya untukku. Sengsaranya demi kebaikanku. Saudara dan saudariku yang terkasih, ayat 14 mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini mau menegaskan bahwa kalau kita sungguh menjadi sahabat Yesus, kalau kita sungguh mengasihi Yesus,
maka tidak ada jalan lain selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Kamu adalah sahabatku, kamu adalah orang yang aku kasih, yang berarti bagiku, yang kepadanya kuserahkan nyawaku sebagai gantinya. Saya akan ulangi bahwa kamu adalah sahabatku, artinya bahwa kamu adalah orang yang aku kasihi, yang sangat berarti bagiku, yang kepadanya kuserahkan nyawaku sebagai ganti nyawanya. Oleh karena itu tadi saya katakan, ketika kita mendengar kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil besok atau yang sudah merayakan, sebenarnya kita sedang mendengar kisah kasih Allah untuk kita, kisah kasih Allah yang ditujukan bagi diri kita sendiri. Kamu adalah orang yang aku kasih secara pribadi. Kamu adalah orang yang kepadanya kuserahkan nyawaku sebagai gantinya. Indikator sebagai sahabat Yesus adalah melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memiliki kasih dan saling mengasihi. Sebagai sahabat kita diminta untuk memenuhi perintah mengasihi yang diwujudkan lewat pengampunan dan berkorban. Jadi kasih itu diwujudkan melalui pengampunan dan pengorbanan. Memang untuk mengampuni seperti saya katakan tadi, butuh berani untuk berkorban. Butuh untuk korban perasaan. Butuh untuk mengorbankan diri. Mungkin mengorbankan kehormatan. Kalau saya mengampuni berdamai dengan dia, saya harus memaafkan meskipun dia tidak meminta maaf kepada saya, sepertinya kehormatan saya harus rendahkan. Tapi justru itulah yang diminta oleh Tuhan. Ya, bahwa kasih itu hanya bisa diwujudkan melalui pengampunan dan pengorbanan. Wujud dari mengasihi adalah hendaki yang baik dan benar bagi orang yang dikasihi. Jadi wujud dari mengasihi adalah menghendaki yang baik dan benar bagi orang yang dikasihi. Persahabatan yang benar akan membuat orang, ya, persahabatan yang benar akan membuat orang tidak bahagia sebelum orang yang dikasihi maju dalam kesempurnaan kasih. Maka ketika kita sungguh-sungguh mau bersahabat dengan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi sesama, kita tidak akan pernah bisa bahagia sebelum melihat sesamaku juga maju di dalam kesempurnaan kasih. Sebelum aku melihat bahwa sesamaku mampu mengasihi sesamanya atau mengasihi orang lain. Sebagai penutup, saya menulis bahwa kesempurnaan hidup terletak pada kenyataan mampu mengasihi sesama dengan kasih yang sama yang kita terima dari Yesus. Ini adalah kesimpulan dari permenungan kita selama hari ini. Bahwa untuk menyiapkan diri kita memasuki misteri kasih Allah, yaitu misteri penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan, kita diajak untuk memiliki kesempurnaan kasih. Kesempurnaan hidup terletak pada kenyataan mampu mengasihi sesama dengan kasih yang sama yang kita terima dari Yesus. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang selama 3 hari ini telah mengikuti Triduum ini. Semoga renungan-renungan yang telah kita dengarkan dan bacaan yang telah kita renungkan bersama sungguh menjadi bekal bagi kita untuk memasuki minggu-minggu sengsara yang akan kita mulai besok pagi. Sekian dan terima kasih. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce. Terima kasih, Terima kasih, Pastor. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan renungan yang begitu dalam dari Pastor Bona. Saya hanya ambil satu kesimpulan ya Pastor, bahwa 3 hari ini, baik itu pelajaran kerendahan hati, pengosongan diri atau kenosis, dan yang hari ini mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, itu seperti sebuah mata rantai yang tidak bisa putus.
perjalanan kisah kasih Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita hanya pandang saja salib Kristus, pandang Dia yang tersalib oleh karena dosa-dosa kita, maka segala keangkuhan, kesombongan, kecongkakan kita luruh oleh karena kasih itu. Kasih tidak sekedar kata-kata, dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Mari saudara-saudari terkasih, saksikan cinta kasih Tuhan malam ini. Dipersilakan. Mungkin Ibu Vero mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bimbing, dituntun, dan kita semua masuk di dalam grup LPF ini adalah suatu bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Menurut saya yang bukan hal yang kecil. Ya. Karena pada masa pandemi ini kita banyak mengalami keterbatasan. Tidak dapat berkumpul dengan teman-teman sesama. Mungkin seperti saya tidak bisa berkumpul dengan teman-teman di Legio Maria. Tidak bisa berkumpul dengan teman-teman saya di PD, Persekutuan Doa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar mengumpulkan saya dan kita semua di dalam grup ini, meskipun satu dengan yang lain mungkin tidak saling kenal, hanya sebatas bertemu di dunia maya saja. Tetapi kita dapat merasakan kehadiran Tuhan setiap hari di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, memberikan kita suatu kerinduan yang membara. Rasanya kalau tidak ikut di dalam Zoom setiap malam, rasanya seperti ada sesuatu yang kurang atau yang tidak lengkap. Jadi menurut saya ini adalah suatu bentuk cinta Tuhan di masa pandemi yang begitu sulit ini. Tetapi kita dipersatukan, diberikan kekuatan untuk saling mendoakan. Dan juga begitu banyak pengajaran ataupun renungan-renungan yang selama ini tidak pernah kita dengar. Banyak hal-hal yang selama ini tidak pernah kita dengar. Seperti saya sendiri belum pernah mendengar Triduum. Atau kisah-kisah daripada para santo dan santa yang menguatkan saya dan Bapak Ibu, adik-adik kami terkasih di dalam menjalani hidup ini. Dan juga tanpa grup ini mungkin kita tidak dapat berbagi sharing pengalaman rohani yang dapat memberikan kekuatan iman, kekuatan rohani bagi kita semua. Ini yang saya mau bagikan, Pastor. Menurut saya, menurut pribadi saya, adalah suatu anugerah, bentuk dari cinta Tuhan
kepada saya dan kepada kita semua. Demikian, Pastor. Refleksinya luar biasa ya, bahwa dari pengalaman bersama, memang saya juga berpikir ketika Bu Minar tadi men-sharingkan pengalamannya selama mengikuti LPF ini, memang adalah suatu kasih Tuhan. Karena di dalam grup ini bukan hanya saya sendiri, tapi didampingi oleh banyak para imam, para suster yang selalu menguatkan, juga awam-awam yang memiliki kompetensi yang luar biasa untuk saling menguatkan. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk dari karya kasih Tuhan juga. Dan kita dikuatkan untuk juga apa? Memberikan tadi. Setelah kita menerima kasih dari Tuhan, kita juga memberikan melalui doa-doa kita, meskipun di dalam keterbatasan kita hanya bertemu di dunia, hanya lihat gambar yang kecil-kecil ini, juga kadang saya tidak lihat wajahnya dengan jelas karena ada yang tutup videonya juga. Nah, di situ tapi kebersamaan kita, kasih yang telah kita alami bersama menguatkan dan menyembuhkan. Karena pasti banyak juga ya, kesaksian telah kita doakan juga boleh disembuhkan. Itulah bukti kasih Allah. Itulah bagaimana kita memberikan kasih yang kita terima itu pada sesama. Terima kasih Bu Mina. Semoga setelah pandemi ini kita bisa ketemu semua. Bukan di dunia maya, tetapi kita suatu kali kita bisa buat untuk dalam kelompok LPF ini untuk bisa bertemu secara langsung di suatu kegiatan. Nanti Ibu Regina mungkin bisa mengaturnya bagaimana itu. Terima kasih Bu Mina. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Bu Mina. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua ya pada malam hari ini. Dan itu kita rasakan dalam hati kita, dalam berkumpul, bersekutu bersama. Terima kasih Pastor Bona untuk malam yang indah ini, Bu Minar, untuk kekuatan dari kesaksiannya. Dan juga kami percaya malam ini, apa yang sudah kita dengar, kita renungkan bersama, akan menjadi satu kekuatan dalam hati kita, dan dari situ kita akan lebih bisa mengasihi sesama kita. Pastor, kami minta menutup renungan malam hari ini dengan doa dan berkat. Oh ya Bu. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, dan juga kita mohon berkat Tuhan atas seluruh kegiatan kita selama persiapan ini, dan kita mohon berkat untuk memasuki masa pekan suci itu, supaya kita sungguh dimampukan untuk memahami kisah kasih Allah yang akan kita renungkan sepanjang sepekan depan. Mari kita membuka hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengakhiri triduum kami, persiapan kami untuk memasuki pekan suci. Semoga permenungan-permenungan yang telah kami renungkan dalam hari-hari ini boleh sungguh menjadi bekal bagi kami untuk sungguh memahami cinta kasih-Mu yang Kau berikan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga sengsara dan wafat dari Putra-Mu sungguh menguatkan kami untuk tidak pernah menolak kasih Allah dan mendorong kami untuk semakin mengasihi sesama. Kami juga berdoa bagi semua orang yang meminta doa-doa kami, mereka di dalam kesusahan dan kebutuhan hidup mereka, mereka yang sakit, mereka yang di dalam permasalahan hidupnya, semoga mendapatkan kelegaan, mendapatkan penyembuhan, berkat kasih karunia-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk istirahat kami malam hari ini, dan juga kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami yang masih tersisa pada hari ini. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua dan semua orang yang kita doakan
pada malam hari ini diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua.